warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah bersedia hadir mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, semuanya apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya yang pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya teman-teman di sini ada yang udah pernah ikut bimbingan kelompok belum? Belum ya. Nah, jadi saya jelaskan dahulu apa itu bimbingan kelompok. Baiklah teman-teman, jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dimana dilakukan oleh sekelompok orang dengan menggunakan dinamika kelompok. Artinya dalam kegiatan bimbingan kelompok ini setiap anggota kelompok saling berinteraksi, memberikan pendapat, kemudian memberikan saran dan menanggapi tentang permasalahan atau topik yang dibahas dalam kegiatan bimbingan kelompok. Nah, di sini konselor atau pemimpin kelompok memberikan bantuan kepada anggota yang permasalahannya dibahas itu untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dialaminya. Nah, di sini apakah kalian tahu apa tujuan dari diadakannya kegiatan bimbingan kelompok? Tidak, Bu. Tidak. Jadi, tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok ini yaitu agar permasalahan individu itu dapat terentaskan dengan baik dan individu itu dapat berperilaku secara lebih baik lagi dan secara efektif. Kemudian untuk melatih para anggota agar setiap anggota itu bisa bertanggung jawab dan berlatih untuk berbicara di depan banyak orang serta dapat mengambil keputusan yang baik. Apa kalian di sini sudah tahu bagaimana cara pelaksanaan dari bimbingan kelompok ini? Belum. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Cara dari pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok ini yang pertama itu masing-masing anggota nanti secara bergantian mengemukakan permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian yang kedua, setiap anggota itu mendengarkan anggota yang lain ketika sedang berbicara agar nanti anggota yang lain atau teman-teman yang lain bisa menanggapi dan memberikan pendapat terhadap teman-teman yang memiliki permasalahan tersebut. Ketiga itu, setiap anggota harus mengikuti norma-norma yang berlaku dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, pada saat kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, sebelum kalian mengemukakan pendapat kalian atau memberikan saran, kalian harus mengacungkan tangan terlebih dahulu ya. Nah, juga nanti sewaktu teman-temannya berbicara, kalian harus mendengarkan teman-temannya yang sedang berbicara. Kemudian yang keempat, setelah kegiatan bimbingan kelompok nanti setiap anggota mengevaluasi hasil dari topik yang dibicarakan dalam kegiatan bimbingan kelompok. Kira-kira ada yang tahu nggak apa asas-asas dari bimbingan kelompok ini? Belum, Bu. Belum. Jadi asas-asas dari bimbingan kelompok ini yang pertama dan paling utama itu adalah asas kerahasiaan, di mana setiap anggota kelompok itu wajib merahasiakan informasi apapun yang diterima dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, dan anggota kelompok tidak boleh memberitahu kepada orang lain apa yang sudah didapatkan atau informasi apa yang telah kalian dapatkan dalam bimbingan kelompok ini. Kemudian yang kedua, asas keterbukaan, di mana anggota kelompok ini secara terbuka menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian yang ketiga, ada asas kesukarelaan, di mana anggota kelompok dengan sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian yang keempat itu asas kenormatifan, di mana asas ini semua anggota kelompok mengemukakan pendapatnya tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam bimbingan kelompok.
kalian sudah paham tentang bimbingan kelompok ini? Sudah. Sudah, baiklah. Kita apakah kalian sudah mengenal satu sama lain? Belum. Sudah. Mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya. Ya. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu agar saling dekat ya, agar saling akrab. Tapi perkenalan namanya menggunakan rangkaian nama. Jadi misalnya saya Dwi. Nah, nanti kemudian Meli menyebutkan nama saya dahulu. Dwi, Meli. Lalu yang dilanjutkan Pipit. Pipit menyebutkan nama Dwi, Meli, Pipit. Nah, udah paham kan? Udah. Nah, dimulai dari saya ya. Ya. Dwi, Meli. Dwi, Meli, Pipit. Dwi, Meli, Pipit, Elia. Dwi, Meli, Pipit, Elia, Lia. Dwi, Meli, Pipit, Elia, Lia, Mia. Nah, sudah ya perkenalan namanya, sudah saling kenal kan? Sudah. Jadi, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, nanti kita akan membahas salah satu topik permasalahan dari yang kalian alami. Nah, misalnya topiknya itu kesulitan kalian dalam mengikuti pelajaran, misalnya kan. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini topiknya bebas. Jadi, saya mempersilahkan kepada kalian untuk mengemukakan perasaan atau masalah kalian yang sedang kalian alami pada saat ini. Dimulai dari sebelah kanan saya. Iya Kak, jadi masalah yang saya alami itu saya malas belajar. Selanjutnya, Masalah yang saya alami itu saya selalu tidak percaya diri. selanjutnya, Jadi kalau masalah saya itu kalau dibangunin pagi susah bangun, susah bangun pagi. susah bangun pagi. Iya. Selanjutnya, Jadi Kak, masalah saya itu ketika presentasi saya itu merasa gugup. masa duduk ketika presentasi. Selanjutnya, Masalah yang saya alami sulit memahami pelajaran. susah memahami pelajaran. Baik. Beda-beda ya setiap permasalahan dari teman-teman semua ini. Iya. Jadi kita akan membahas salah satu permasalahan dari kalian terlebih dahulu ya. Masalah selanjutnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kira-kira permasalahan siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu dalam kegiatan bimbingan kelompok ini? Mulai dari Meli, kira-kira permasalahan siapa yang akan dibahas? Menurut saya masalah Pipit, Permasalahan Pipit. Menurut Pipit, permasalahan saya sendiri. ya permasalahan Pipit sendiri. Menurut Elia, Iya. permasalahannya. Menurut Lia, Pipit. Pipit. Menurut Mia, Pipit. Pipit. Oke, semuanya setuju permasalahan Pipit ya. Setuju. Saya bertanya kepada Pipit, apakah Pipit bersedia untuk mengungkapkan permasalahan yang dialami sama Pipit dalam kegiatan bimbingan kelompok ini? Saya bersedia. Baik. Jika Pipit bersedia, maka kita akan menyelesaikan atau membahas membahas topik mengenai permasalahan yang dialami oleh Pipit, yaitu tidak percaya diri saat di depan kelas ya. Oke, boleh diceritakan permasalahan yang Pipit alami kepada teman-teman semuanya di sini? Jadi permasalahan yang saya alami itu seperti saat presentasi. Nah, saat presentasi itu saya selalu merasa gugup. Bahkan materi yang sudah saya hafalkan dan saya pelajari tiba-tiba lupa. Dan juga apabila saat dosen tanya, saya selalu seperti tidak bisa jawab gitu. Seperti itu. Lalu apa yang Pipit lakukan saat sedang presentasi di depan dosen? Tidak ada, hanya diam. Apakah ketika Pipit diam itu membuat Pipit merasa nyaman? Sebenarnya tidak. Nah, dari permasalahan Pipit di sini kan kurang percaya diri. Menurut kalian, pendapat kalian, solusi kalian, apa kira-kira yang bisa membuat Pipit agar bisa percaya diri? Kira-kira siapa yang ingin mengemukakan pendapatnya? Boleh tunjuk tangan. Saya Kak, Ya, silakan. kalau menurut saya sebelum dia melakukan presentasi untuk besok, nah malamnya itu dia harus mempelajari materi yang akan dia presentasikan untuk besok itu. Oke, mempelajari materi dahulu ya. Iya. Siapa lagi? Ya, Saya. silakan ya. Sebelum Pipit misalnya presentasi atau menjawab pertanyaan dari dosen tuh dia harus melatih keberanian diri dulu. Misalnya
misalnya berbicara di depan kaca gitu, untuk melatih diri dia sendiri gitu Kak, biar pede. Oke, melatih diri terlebih dahulu ya. Kemudian selanjutnya ada lagi ya Alia. Sebelum presentasi itu dia itu harus berpakaian rapi atau mencari suasana berbeda, kenyamanan dari diri sendiri. Nah, kemudian ada lagi, silakan ya. Kalau menurut saya sebelum presentasi itu dia harus berdoa dulu. Berdoa ya. Nah, kira-kira dari pendapat dan solusi teman-teman di sini, nah menurut Pipit dari pendapat teman-teman di sini, yang mana dulu yang akan Pipit lakukan agar Pipit itu bisa merasa percaya diri saat presentasi di depan kelas dan bisa menjawab pertanyaan dari dosen dengan baik? Yang pertama saya lakukan itu, saya mempelajari dan memahami materi dulu sebelum hari presentasi itu tiba. Kemudian yang kedua, saya melatih rasa kepercayaan diri saya seperti yang disebutkan Lia tadi. Kemudian yang ketiga, saya berpakaian rapi supaya menambah rasa percaya diri saya. Dan yang terakhir, sebelum saya presentasi, saya berdoa agar presentasi yang saya akan lakukan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, baiklah. Apakah menurut Pipit pendapat atau solusi dari teman-teman tadi itu sudah efektif? Sudah Kak. Sudah. Apakah Pipit sudah merasa cukup dengan solusi dan pendapat dari teman-teman yang lain? Sudah Kak. Sudah. Bagaimana dengan yang lain? Ataukah masih ada pendapat atau solusi yang diberikan lagi untuk saudara kita Pipit? Tidak. Tidak. Baiklah, kesimpulannya jadi dari permasalahan Pipit yang tidak percaya diri ini, yang pertama Pipit ini perlu melakukan pemahaman materi dulu sebelum melakukan presentasi ya, dan agar bisa menjawab pertanyaan dari dosen. Kemudian yang kedua, Pipit berlatih tentang kepercayaan diri, misalnya kayak berbicara di depan cermin. Kemudian yang ketiga, berpakaian rapi agar bisa membuat Pipit merasa nyaman saat presentasi di depan kelas. Lalu yang terakhir, saat presentasi Pipit berdoa terlebih dahulu. Begitu? Iya Kak. Nah, jadi dari kegiatan bimbingan kelompok ini kira-kira apa sih pesan dan tanggapan teman-teman dari bimbingan kelompok ini, terutama mengenai topik tidak kepercayaan diri Pipit saat presentasi? Mungkin ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Saya Kak. Iya, silakan. Pesan saya itu seharusnya Pipit harus melakukan persiapan dulu sebelum presentasi. Terus tanggapan saya itu Pipit harus lebih percaya diri dan pede saat di depan kelas. Oke, itu. Nah, itu sudah, nggak ada lagi. Sudah. Baiklah, kita akhiri dulu kegiatan bimbingan kelompok ini. Semoga Pipit bisa lebih percaya diri lagi. Dengan adanya kegiatan bimbingan kelompok ini, Pipit sudah tahu apa yang harus Pipit lakukan. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang udah mau mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita. Sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita mengakhirinya dengan berdoa terlebih dahulu. Jadi berdoa, saya yang pimpin. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.